Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara Saudara. Kasus penipuan bermodus penggandaan uang kembali memakan korban di Kudus, Jawa Tengah. Pasangan suami istri berhasil menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Uang hasil menipu pun digunakan untuk membeli keperluan pribadi kedua pelaku. Banyak sekali ini satu toko duitnya banyak. Kasus penipuan bermoduskan penggandaan uang kembali terjadi. Di Kudus, Jawa Tengah, sepasang suami istri tega mengelabui ibu kosnya sendiri dengan menjanjikan sejumlah uang 23 miliar rupiah. Lalu seperti apa pasangan suami istri ini berhasil untuk meyakinkan ibu kosnya dan bagaimana proses hukum terkait dengan kasus penipuan yang bermoduskan penggandaan uang ini? Tetap ikuti penelusuran kami. Banyak sekali ini satu. Inilah video yang sengaja dibuat kedua pelaku untuk mengelabui calon korbannya. Yuli dan suaminya Thohir mengaku bisa menggandakan uang. Padahal uang ratusan ribu rupiah tersebut hanya diganjal dengan uang ribuan rupiah. Tim gelar perkara pun mendatangi indekos kedua pelaku, di mana tempat untuk menjalankan aksinya. Dalam keterangan polisi, saat penggeledahan di indekos pelaku, barang bukti berupa kardus yang berisi uang sudah lenyap. Saya akan menunjukkan di mana kamar kos yang dijadikan oleh tersangka ini sebagai penipuan dengan modus penggandaan uang. Dan di sebelah sini, di bagian pojok ini, saudara, ini adalah kamar dari pasangan suami istri Thohir dan juga Putri. Bisa dijelaskan Bapak ini di ruangan ini di mana ditemukan barang bukti lainnya juga, mengingat di sini kan digunakan oleh para tersangka ini sebagai penipuan dengan modus penggandaan dana, seperti itu. Ya, jadi memang tempat ini merupakan TKP, Mbak, untuk penggandaan uangnya. Tapi barang bukti yang kita dapatkan tidak dari TKP ini karena si tersangka ini meninggalkan kamar ini dalam keadaan kosong. Oh gitu. Ya, jadi barang bukti kita temukan di tempat penangkapan di kos kontrakan yang baru di wilayah Demak itu. Lalu katanya ada kardus itu Pak yang digunakan untuk penggandaan uang itu? Kardusnya memang ditinggal di sini, Pak. Kardus kita amankan juga, ada yang digunakan untuk menyimpan uang tadi. Kemudian kita amankan juga, sudah dibawa ke kantor. Sudarmi yang menjadi korban penipuan penggandaan uang mengaku percaya setelah melihat video yang diperlihatkan oleh kedua pelaku. Namun dirinya merasa janggal karena belakangan tak ada kabar dari kedua pelaku. Sedangkan uang sudah ia berikan hingga jutaan rupiah tak kunjung berlipat ganda. Tambah lagi Mbak Putri itu ngeluarkan uang 20 juta, aku 10 juta. Terus lagi tambah lagi, terus Mbak Putri ngambil uang lagi 20 juta, aku ngeluarno uang 10 juta. Terus sama 6 juta. Nah, itu terus dibikin uang, ya memang ketok uang sedus, tapi dia itu langsung pergi langsung HP-nya itu dimatiin semua. Ya dimatiin semua itu, terus ndak di kontak di bel itu ndak ngangkat, mati HP-nya. Nah, terus aku curiga, oh berarti aku dihapusi, sing bikin ku di kamar kos. Terus kamar itu saya tak buka pintunya kan dibuka paksa lewat jendela. Ternyata itu dusnya itu ndak ada apa-apanya, masih dikemuli mori hitam itu.
Lah terus ada amplop blader itu mbok 6 mbok 7. Terus aku curiga, oh berarti Pak Thohir iki ya korbannya banyak. Aku ya kudune aku laporan. Kalau ndak laporan malah semakin banyak korbannya. Wis kalau di sini cukup aku tok wae. Aku lo kan bilang gitu. Peristiwa penipuan berawal pada Minggu 9 Februari lalu. Seorang pemilik kontrakan mengeluh kepada Thohir bahwa ia tengah membutuhkan uang. Thohir pun menunjukkan video dan menyatakan bisa menggandakan uang. Pelaku pun meminta mahar sebesar 40 juta rupiah dan dijanjikan akan berlipat ganda menjadi 23 miliar rupiah. Pelaku memasukkan uang beserta sesaji ke dalam kardus yang dibungkus kain berwarna hitam. Korban pun diminta untuk membuka kardus 41 hari berikutnya. Namun, belum sampai 41 hari, kedua pelaku sudah kabur. Berdasarkan keterangan polisi, kedua pelaku mendapatkan ide menipu dengan menggandakan uang karena imajinasinya sendiri. Hasil dari menipu tersebut digunakan untuk membeli keperluan pribadi kedua pelaku, serta pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar. Awal mulanya ini ada laporan dari korban berinisial S. Itu pada saat itu melaporkan bahwa dia terkena penipuan. Ya. Di penipuan kurang lebih bertotalnya ada 43 juta ya. Nah, berawal dari situlah kemudian kita melakukan identifikasi, kemudian melakukan penyelidikan sehingga pelaku ini diduga suami istri, terus kita lakukan penangkapan gitu ya. Lalu bagaimana cara Pak Sutri ini melakukan modus penipuan ini, Pak? Pak Sutri ini dalam melakukan modus penipuannya itu dengan meminta uang kepada korban. Kemudian korban ini diiming-imingi akan uangnya nanti akan bisa digandakan. Nah, begitu. Nah, prosesnya dari situ. Kemudian dari korban ini terbujuk oleh rayuan dari Pak Sutri ini. Jadi berawal dari si Pak Sutri ini kan kos di tempatnya korban. Kemudian pada saat itu korban datang ke ruangan kos Pak Sutri. Kemudian Pak Sutrinya ini mengambil sebuah rokok. Nah, setelah rokok itu kemudian ditaruh di jidatnya. Setelah itu di jidatnya keluar uang. Nah, keluar dari jidatnya itu 300.000, tetapi tidak langsung 300.000 dikasihkan, 100.000 dikeluarkan, 200.000 dikeluarkan, 300.000 dikeluarkan. Itu diberikan sama korban. Kemudian semula korban ini tidak percaya sampai sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian uang itu dibelanjakan. Ternyata uang yang dibelanjakan itu betul-betul uang beneran. Nah, berawal dari situlah mulai korban ini mulai kelihatannya percaya dengan Pak Sutri ini. Kemudian setelah itu korban curhat, ya, bahasanya curhat kepada Pak Sutri bahwa dia kesulitan ekonominya karena akibat dia punya hutang dengan bank, kemudian juga dia hutang bank itu digunakan untuk biaya anaknya yang pada saat itu mengalami laka lantas. Itu berawal dari situ ya. Dari semua keuntungan yang didapat oleh tersangka ini berapa jumlahnya, Pak, dan ada barang atau yang lainnya seperti itu? Jadi totalnya 47.608.000 ya. Itu dari mulai tanggal 9 dia mengeluarkan uang 7.608.000. Itu dari Pak Sutri minta ke korban, kemudian korban juga diperintahkan untuk menyiapkan itu sebuah mori warna hitam, kardus, kemudian jajanan pasar dan ayam putih polos. Nah, itu nanti yang akan dicoba untuk menggandakan uangnya. Kemudian juga diiming-imingi dengan ada video-video. Ya, video-video ini yang sudah disiapkan oleh Pak Sutri sebelumnya untuk mengelabui si korban ini. Sehingga korban lebih percaya lagi dan tanggal 9 itu mengeluarkan uang 7 juta. Kemudian uang itu
disuruh Pak Sutrinya agar dimasukkan ke dalam kardus itu. Setelah dimasukkan dalam kardus, kemudian si korban nanti menunggu informasi dari Pak Sutri tersebut. Ya, itu tanggal 9. Kemudian setanggal 12 ini korban datang lagi ke kos. Ini menanyakan dengan uang yang sudah ditaruh di kardus itu apa bisa boleh dibuka. Tapi katanya dari Pak Sutri agar menunggu bersabar dulu. Nanti menunggu aba-aba dari pasangan Pak Sutri tersebut. Kemudian tanggal 13 itu si korban datangi ke Pak Sutri, kemudian Pak Sutri menyampaikan kalau ingin uangnya lebih banyak silakan bisa menambah lagi. Nah, gitu. Lalu bagaimana korban itu bisa percaya dan akhirnya laporan ini bisa viral di media sosial? Ya, korban tadi berawal dari dengan adanya gerenjeng rokok tadi, terus ada video-video itu. Karena video itu kalau memang sepintas kita lihat memang betul uangnya banyak. Itu yang di atas itu di casingnya ada uang 100-an ribu, tapi di bawah uang 100 ribu itu uang ribuan semuanya. Nah, gitu. Pengelabuannya begitu. Jadi memang kelihatannya kalau kita melihat video itu bisa meyakinkan kepada orang yang melihat video itu. Lalu untuk ancaman hukumannya sendiri dikenakan pidana berapa dan ancaman hukuman berapa tahun? Kita kenakan pasal 378-nya, ancaman hukumannya 4 tahun. Ya, gitu. Kepada kami, pelaku utama yakni Thohir mengaku bahwa modus penipuan dengan menggandakan uang hanyalah karangan belaka. Dirinya mengaku tak memiliki kemampuan khusus untuk menggandakan uang. Dirinya bekerja sehari-hari sebagai nelayan mengaku baru 1 kali melakukan penipuan ini. Sebelumnya sudah melakukan aksi penggandaan uang ini sejak kapan, Pak? Baru ini sih, Pak. Baru hari ini saya mulai penggandaan uang itu hari ini. Lalu dapat ide ini dari mana, Pak? Inisiatif sendiri, Pak. Inisiatif sendiri, nggak dengan orang lain. Sendiri. Apakah menonton dari suatu media sosial atau bagaimana sehingga ada muncul ide untuk menggandakan uang? Enggak, itu sendiri. Tanpa berita apapun, enggak, itu sendiri, Pak. Nah, munculnya ide ini tuh didorong dari faktor apa? Apakah faktor ekonomi Bapak ataukah memang Bapak iseng-iseng untuk melakukan aksi penggandaan uang ini? Ya, tadinya iseng, akhirnya itu faktor itu cari duit itu. Hanya sekali ini, Pak. Lalu hingga saat ini sudah berapa korban yang Bapak tipu ini? 1 kali ini, atas nama Budarmi 1 ini, di Kudus ini. Nah, korban ini tetangga atau kerabat gitu? Bukan, itu ibu kos. Saya kos di situ kebetulan. Punya ada gambar video saya yang ada istilahnya bentuknya uang lah. Nah, itu dia ada ikatan tertarik untuk meminta tolong biasanya itu. Video itu dibikin emang sengaja untuk mengelabuhi para korban atau memang itu video untuk apa? Itu iseng-iseng sendiri, Pak. Itu iseng sendiri, nggak ada untuk ke depannya untuk itu enggak. Hanya pas kebetulan 1 kali ini saya kerjakan ini. Jadi temannya Budarmi itu dikokoskan saya sendiri. Bisa. Nah, itu kan terlihat di video itu banyak sekali tuh uangnya. Nah, itu Bapak dapatkan dari mana? Itu uang sendiri, Bu. Uang sendiri, jadi bukan uang ratusan semua itu. Ada, ya uang semua, uang asli, cuma uangnya ada yang ribuan, ada yang 1000, ada itu campur semua. Tak jauh berbeda, istri Thohir yakni Yuli juga menegaskan bahwa menipu para korbannya dengan menunjukkan video yang ia buat bersama suaminya. Video yang terlihat dapat menggandakan uang menjadi cikal bakal agar korban percaya. Itu untuk beli perabotan rumah tangga, seperti kulkas, lemari, spring bed, kompor, ya kipas angin itu dan lain-lain. Iya. Ya, dan perhiasan. Perhiasannya apa? Ya kalung, gelang, cincin sama anting. Pernah menanyakan pada suami? Enggak, saya dibelikan, no. Dibelikan. Dikasih. Dipakai enggak? Iya, dipakai.
dipakai, Mbak. Kasus penipuan bermodus penggandaan uang memang masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut salah satu tokoh masyarakat, ini terjadi karena pikiran yang kurang rasional. Akibatnya, korban mudah percaya dan tergiur dengan bujuk rayu pelaku. Seperti ini itu tidak lepas dari tingkat rasionalitas masyarakat kita. Perlu diketahui bahwa masih ada sebagian, kalau tidak sebagian besar, sebagian kecil dari masyarakat kita masih berpikirnya memang masih irasional seperti itu. Nah, ini tentu terkait dengan kualitas SDM masyarakat kita, terutama dari produk pendidikan. Di sinilah maka pentingnya pendidikan di sini mengedukasi masyarakat supaya lebih rasional. Sesungguhnya kan fenomena seperti ini kan sudah terjadi di mana-mana. Sebut saja fenomena Dimas Kanjeng. Uang hasil penipuan senilai Rp47.600.000 yang nantinya dijanjikan akan digadaikan menjadi Rp23 miliar raib sudah. Di tangan pasangan suami istri Thohir dan juga Putri, uang tersebut digunakan untuk membeli perabotan rumah dan juga sejumlah perhiasan emas. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polres Kudus dan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus penipuan bermoduskan penggandaan uang ini guna mencari adanya korban lain terkait kasus penipuan bermoduskan penggandaan uang. Febriana Mila, Dede Sotio, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.